Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu doa saya buat Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diberkati berlimpah-limpah, sehat, bahagia, menjadi berkat besar bagi banyak orang di dalam kehidupan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena itu kehendak Bapa kita di surga supaya kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan seorang Gen Z ya, yang bernama Aya ya, seorang nona yang sebenarnya dia dahulunya Muslim dan sekarang menjadi murtadin ya. Kesaksiannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau betul-betul mengalami suatu ketakutan dalam kematian seumur hidupnya sampai ketika dia berumur 21 tahun. Dan di saat itulah dia berjumpa dengan sosok Yesus Kristus yang membuat dia bertobat dan lahir baru. Di dalam kepalanya dia agak sulit menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Karena dia sudah diindoktrinisasi dari kecil bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Dan itu membuat dia bergumul, galau, dan sedikit kacau begitu ya, tapi akhirnya dia mengalami pencerahan, mendapat hidayah di dalam Yesus Kristus, dan hidupnya sekarang menjadi berbeda. Dia begitu bahagia, sukacita, dan sangat menikmati kehidupannya sebagai seorang influencer, YouTuber, dan seorang leader di dalam bisnisnya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana kesaksian daripada Gen Z Aya ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan memberkati. Bohongan terbesar yang selalu didoktrin dan dulu aku percaya sebelum aku mengenal Yesus, yaitu adalah Tuhan tidak diperanakan dan Tuhan tidak memiliki putra dan putri. Kalian tahu nggak kenapa kita dijauhkan dari fakta itu? Kenapa kita tidak boleh untuk mengetahui fakta itu, bahkan mengimani fakta itu? Karena begitu kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kamu itu literally punya kunci for God's heaven. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kamu anak dari seorang ayah, you have the key to go to this ayah house. Paham gak sih? And that's the biggest deception yang aku percayai selama 21 tahun aku hidup. Sampai akhirnya Yesus selamatkan aku. The thing is, kalau misalnya kita tahu kita adalah anak Tuhan, kita adalah keluarga Tuhan, everything that flows from God is in us. Kita memiliki warisan yang Tuhan miliki juga. Warisannya ada apa aja? First is the authority. Tuhan buat kita serupa dan segambar dengan Dia supaya kita bisa melakukan, bisa mendominasi bumi, bisa memberikan impact yang luar biasa dengan kasih-Nya Tuhan di dalam bumi ini. And then the second of all, it's the purpose. Ada purpose, ada tujuan yang Tuhan berikan ke kamu. You are not mad. Kamu tidak dibuat untuk sekedar kerja keras, masuk dapat kerjaan bagus, terus untuk dapat rekognisi and everything. That's not the purpose of God. That's just the way for you to do the life, okay? But that's not the life itself. What is the other thing? Provision and identity. Kita adalah anak Tuhan. So every little key, every big keys that the kingdom of heaven have is in us. Kalau ada doktrin yang membuat kamu tidak percaya bahwa kamu adalah anak Tuhan, then you need to question yourself. Why am I being kept? Kenapa aku dijauhkan dari fakta bahwa aku adalah anak Tuhan? Kenapa juga Tuhan buat kita sebelumnya? Kalau misalnya kamu benar-benar percaya dengan doktrin itu, let me tell you, I was in that doctrine for 21 years of my life, and what I live by is just a fear. But once I know Jesus, once I receive Jesus, I suddenly know what is life. I suddenly know what my purpose here and why God made me here. Maybe the biggest thing that could be the answer of everything that you've been thinking itu adalah dengan mengenal Tuhan lebih dalam. Mungkin awalnya bukan untuk mengenal Yesus secara radikal, because in my path, awalnya aku susah untuk percaya kepada Yesus karena doktrin di kepalaku adalah selalu Yesus adalah manusia tidak layak untuk disembah. Kenapa ya? Karena itu yang terus-terusan diulang sama dogma kepercayaan yang akan menjauhkan kamu dari esensi Tuhan itu sendiri. Awalnya aku sekedar Tuhan, aku pengen tahu Tuhan dan kenal Tuhan lebih dalam. Lama-kelamaan Tuhan memberikan aku pemahaman yang secara logika, secara kedamaian untuk menerima Kristus
sebagai Tuhan. Because Jesus is fully man and fully God and fully He is the key to go to the Father. Bukan berarti Yesus itu menambahkan sesuatu tentang Tuhan. Oke, kayaknya ini waktunya untuk aku perkenalan ulang ke kalian. Halo semuanya, nama aku Aya, 25 tahun, dan aku dari Jogja kalau misalnya itu penting. Kalian mungkin tahu aku sebagai your favorite mindset coach and content creator, YouTuber, speaker, ataupun self-development influencer. Dan itu benar, tapi juga aku mau terbuka tentang apa yang aku lakuin. Aku adalah serial entrepreneur dan mantan executive director, CEO, dan sampai sekarang masih juga menjadi founder. Tapi aku mulai semua perjalanan itu dari sebuah mimpi atau seorang gadis desa yang pengen untuk bisa bermanfaat bagi orang sekitarnya lewat satu hal, yaitu memperbarui mindsetku. Karena aku nggak pengen untuk stuck di situ-situ aja, dan aku pengen selalu memperbarui apa yang bisa aku perbarui dalam kehidupanku. Yang mana perjalanan itu membawa ke entrepreneurship dan leadership journey di awal 2021. Dan puji Tuhan aku bisa bawa export company aku untuk dapat rekognisi secara nasional dan secara internasional berkat dari segala macam pelajaran yang juga dulunya aku pelajari pada saat aku mulai small business yang lain. Tapi setelah ngedapetin semua milestone itu, aku nyadar ada sesuatu yang hilang, and aku memilih untuk keluar dari posisiku sebagai founder dan executive director di company itu. Dalam momen sulit itu, aku bertemu Yesus sebagai penyelamatku. Dan datanglah 2023 di mana aku mulai serius dalam perjalanan onlineku lewat platform-platform media sosial aku. Dapetin 100.000 followers di TikTok dalam 2 bulan. Nungguin YouTube aku yang di tahun 2019 aku tutup karena aku waktu itu insecure. Jadi dapet silver play button dalam waktu 90 hari. Dan hitting konsisten 400 juta dalam revenue aku. Sembari ngebantu orang lain dan nyebarin positive influence lebih besar. Aku benar-benar berada di dalam top of the world pada saat itu. Di luar tampaknya bagus, tapi dari dalam aku internally feeling scattered. Karena aku menaruh fondasi yang salah dalam setiap langkahku untuk mengambil keputusan di kehidupanku dan dalam setiap kepemimpinanku. Ya, aku diselamatkan, tapi aku tahu Yesus hanya dari sekedar memeluk sebuah agama aja, bukan untuk memiliki konstan hubungan bersama dengan Tuhan yang pada akhirnya itu akan memperbarui identitas atas siapa aku di dalam Dia. Semua kehidupanku yang quote-unquote kelihatannya sukses, tapi sebenarnya internally aku ngerasa drifted karena aku nggak tahu siapa aku sebenarnya. Sampai 2025 lalu aku memutuskan untuk komit secara full menyerahkan kehidupanku kepada Kristus, dan disitulah momen dimana secara internal dan secara eksternal kehidupan aku 100% drastis berubah. Hanya karena satu tambahan prinsip, yaitu untuk mengetahui identitas dan secara konsisten memperbarui mindsetku. Well, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku selalu ngebangun kehidupanku itu berdasarkan mindset dan strategi yang datangnya dari kekuatanku sendiri. Segala macam trik-trik ajaran baru tentang law of attraction, manifestasi, segala macam. Walaupun itu bekerja, tetapi dalam hal spiritual, semua hal itu punya atapnya. Pada akhirnya, ketika kamu selalu berusaha untuk menampilkan diri, melakukan lebih lagi, kamu akan burn out karena kamu tuh berjalan lewat bensin dirimu sendiri. Dan aku nggak pengen kalian ngulangin kesalahan yang aku lakukan di cerita aku sebelumnya. Dan ya, aku sepenuhnya berbicara tentang hal terkait imanku, tapi aku nggak mau untuk ninggalin segala macam alat-alat yang praktikal yang aku pelajari selama aku berada dalam journey ini. Karena aku percaya Tuhan berikan kita satu kesatuan organisme, satu kesatuan nervous system dan otak, dan kita memiliki ilmu sains yang memberikan kita pengetahuan tentang bagaimana caranya kita mempergunakan hal tersebut untuk tujuan, purpose, dan calling yang Tuhan miliki buat kamu. Jadi inilah pengenalan kembalinya aku. Aku masih Aya yang sama. Aku masih sangat obses dengan growth, personal development, leadership. Tapi sekarang aku mau bantu lebih banyak orang untuk mengerti cara membangun mindset yang praktikal lewat fondasi yang benar-benar everlasting ataupun sustain eternally, yaitu lewat biblical foundation. Dan juga berbasis neuroscience supaya kita mengerti bagaimana cara kita infuse hal itu untuk dalam kehidupan keseharian kita.
Kalau kamu leader, kreator, founder, atau kamu baru mulai untuk memimpin dirimu sendiri, untuk memperbarui mindset kamu seperti Ayah yang dulu, selamat datang di rumah, welcome home. Aku ciptain The Up Level Ecosystem, dan di dalam ekosistem ini akan ada banyak hal yang bisa banget untuk kamu manage, untuk gali potensi kamu lebih dalam lewat memperbarui mindset kamu, lewat fondasi kebenaran, tapi nggak cuman secara religi, tapi juga secara praktis. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang The Up Level Ecosystem, cek link di bio aku. Dulu pada masa awal aku terima Yesus tuh aku juga ngalamin yang namanya kebimbangan gitu. Kayak aku rasanya meninggalkan Allah yang sebelumnya aku percaya, padahal aku tuh kayak sayang banget sama Allah. Makanya kenapa buat aku waktu dulu di journey awalku percaya dengan Kristus itu lebih mudah untuk percaya Allah Bapa dan juga Holy Spirit, karena dengan kepercayaan aku yang sebelumnya Allah yang sama itu adalah Bapa dan Holy Spirit atau Roh Kudus, dan aku butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya aku betul-betul percaya kepada pribadi Yesus sendiri. Dan kalau misalnya kamu beranjak dari kepercayaan lama kamu terus menuju ke Yesus dan rasanya kamu dilema sama seperti aku, dan hi, my name is Aya, you are at the right place, karena akhirnya sekarang aku mengenal siapa itu pribadi Tuhan, and I've never been happier. Tapi ada masa dimana aku juga sedih gitu loh, karena aku tuh dulu juga devoted Allah worshipper gitu. Aku tuh bener-bener kayak kalau udah bawa nama Tuhan, bawa Allah, bawa sesuatu yang kayak pencipta aku tuh nggak bisa yang sekedar diem aja gitu loh, suam-suam kuku aja. Aku sedevoted itu, aku mencoba jadi versi paling religiusku, tapi hanya demi supaya aku bisa dekat dengan Allah sendiri. Karena aku sudah mencoba semua hal itu, aku bisa memberikan advice ini. Yang pertama adalah percaya dengan Yesus sendiri, itu mempercayai the complete being of Allah. The complete being of Asmaul Husna itself. Kenapa? Kita tahu kan Allah itu adalah pribadi yang maha pengasih, maha penyayang gitu. Kalau kita ngomongin Allah tuh kayak bener-bener dia adalah pribadi yang menyayangi kita, mengasihi kita, how loving and how greatly, secinta itu gitu loh aku sama Allah. Tapi ada juga sisi Allah yang kita tidak bisa lupakan, yaitu Allah yang juga adil, yang memberikan ganjaran ataupun hukuman bagi orang-orang yang tidak mengikuti Dia. Nah, kenapa aku bilang mempercayai Yesus adalah mempercayai the whole complete being of Allah sendiri? Karena literally Yesus itu adalah Allah yang membuat dirinya seperti di Yohanes 1, the word become flesh. Dari firman Allah itu sendiri menjadi daging berbentuk seperti kita, seperti manusia. Dan dengan mighty power-nya Yesus sendiri, dia menebus dosa semua umat manusia. Aku bisa jelasin jauh versi lebih panjang dengan hal ini, dan itu bakal super duper logik banget di kamu, dan mungkin aku bakal jelasin ini di YouTube aku. Tapi yang jelas adalah dengan kita mempercayai Yesus, itu menerima complete being atas Allah sendiri. Kenapa? Karena saking sayangnya Tuhan itu pengen banget tuh kita tuh jadi satu sama Tuhan sendiri. Kalian tahu gak sih kenapa kalian diciptakan? It's literally karena Tuhan tuh juga just needing love gitu loh. Allah kita itu tuh cuman butuh dikasihi balik gitu. Sama halnya kita tuh sebagai manusia butuh koneksi sama orang lain tuh karena kita makhluk yang diciptakan membutuhkan kasih sayang, dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Tapi ada sin atau dosa terjadi dengan sejarah Adam dan Hawa, dan Allah yang seholy itu, semurni itu, sesuci itu tidak mungkin bisa bersatu dengan umat ataupun makhluknya yang melakukan dosa. Makanya Dia buat rencana penebusan. Sebenarnya pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, itu tuh Dia udah tahu bahwa manusia itu akan berkhianat sama Dia. Tapi bahkan sebelum itu Dia udah nyiptain rencana penebusan lewat Yesus gitu. Siapa yang bisa menebus dosa manusia hingga hilang semuanya? Ya cuman Tuhan itu sendiri kan. So that's why believing in Jesus is literally believing the Allah himself. And
It's not only just believing in Him, karena ada otoritas yang kita miliki ketika kita percaya ke Yesus. Dengan iman kita kepada Yesus, kita diangkat menjadi putra dan putri dari Allah itu sendiri. Which kita itu juga dikasih misi di dunia ini. Tujuan kita itu bukan cuma sekedar pergi ke surga, diangkat ke surga. Kalau misalnya Allah dengan semighty powernya Dia, sama hak kuasanya Dia mau untuk kita ke surga, He literally can just take us away sekarang juga gitu loh. But we still live in this world. Artinya kan ada tujuan apa gitu kan yang terjadi, dan apa yang belum aku pahami. Rencana Tuhan itu bukanlah sekedar kita menuju ke akhirat, ke surga aja. He want to make the world as how heaven should be. Kalian kira Tuhan benci sama dunia yang Dia ciptakan seindah ini? No, He actually love it so much that He call us to be His children, to be His daughter. You, buat kamu yang perempuan, kamu adalah putri Tuhan. Buat kamu yang laki-laki, kamu adalah putra Tuhan dengan iman kamu kepada Yesus. Dan dengan iman itu, kalian bakal punya yang namanya visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kalian. So, if you wanted to know more about it, just follow along because I'm just going to explain everything to you guys di konten-konten aku. Kalau kamu bilang kamu menyembah Tuhan tapi kamu masih takut mati, it's exactly the lie of the enemy. Dan ketika aku ngomong hal ini tuh, tolong kalian jangan langsung kayak, oh my god, Ayah ngomongin hal yang kayak, I don't know what this is. This is literally happening around us, guys. The reason is this. Kita harusnya bisa mengimani bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan ketika kita mati, itu bukan lagi kita sekedar mati ngalamin yang namanya judgment, tapi that's the time where we are being one with God, menjadi satu dengan Tuhan. Dan aku bicara ini karena aku selama 21 tahun hidup dengan ketakutan akan kematian. Bible mengatakan bahwa the fear of death is coming from evil. Ketakutan atas kematian itu datang dari iblis. Kenapa ya? Karena ketika kita sebagai seorang Kristen, kita mati, we are never die, we are just changing direction. Kenapa? Ketika kamu percaya sama Yesus, Yesus adalah fully God and fully Spirit as well. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, dan sepenuhnya adalah spiritual being. Kita dibuat menjadi spiritual being because we believe in the blood that is spiritual being. Paham nggak? Karena sekarang kita percaya kepada Yesus, kita dibuat menjadi diri yang tidak lagi berada dalam daging gitu. So, what happened when you believe in Jesus and then you follow Jesus? Kamu menjadi anak-anak Allah. Kamu diangkat menjadi keluarga Tuhan. So, you don't feel no evil. Kamu nggak lagi takut sama yang namanya mati. Why? Because you are already being made right with God. Let me note ya, aku sebenarnya bikin video ini bukan khusus untuk orang-orang Kristen. Kenapa? Because you probably have already know this. Tapi ada banyak saudara kita di luar sana, seperti Ayah selama 4 tahun yang lalu, yang hidupnya selalu dipenuhi ketakutan atas kematian. Kenapa? Karena dalam pemahamannya, ketika mereka mati, they will be judged, they will be thrown to hell, and then they will be disiksa di neraka. The thing is this, teman-teman semua, ada jalan keselamatan yang literally Tuhan sendiri janjikan. Buat aku pribadi, aku tahu ada banyak battle di kepala, susah untuk mempercayai hal itu karena kamu menganggap bahwa kepercayaan kamu saat ini adalah kepercayaan yang terakhir dan paling benar. Tapi di dalam kepercayaan yang kamu percaya saat ini juga disebutkan bahwa kita juga perlu mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada pewahyuan yang lain setelah pewahyuan dari Alkitab dan firman Tuhan sendiri. So think about it. Aku gak pengen debat teologi sama kalian. I could, tapi I don't want. Kalau misalnya kita mikir aja, Tuhan yang kita sembah, would you really think bahwa Dia akan menyiksa kamu? Bahwa Dia akan biarin kamu tersiksa di neraka? No! That's why the penebusan plan happen. Apa sih artinya penebusan, Ayah? Tuhan itu sepenuhnya Dia adil. Dia sepenuhnya juga kasih. Dia gak bisa mengkompromikan, oh ya udah, karena aku begitu sayang sama orang ini, dosanya ya udah hapusin aja. Atau karena aku sangat adil, aku gak mau ada satu anak pun
yang lolos dari pengadilan yang aku buat. Karena Tuhan mengadopsi dua sifat ini, dia tahu anak-anaknya pasti bakal mengkhianati dia. Kenapa ya? Karena kita manusia itu udah tahu free will, kita udah tahu memilih keinginan daging kita sendiri, keinginan pribadi kita sendiri, dan pasti akan banyak kesempatan bahwa itu membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi dengan itu, Tuhan tuh jauh sebelum menciptakan kamu, dia udah bikin rencana. Aku tahu anak-anakku is going to bail out karena free will, kehendak kebebasan yang kamu miliki. Kamu bisa memilih apapun kan. So what happened? Tuhan korbankan dirinya melalui anaknya supaya menebus kamu, dan kamu tidak lagi takut akan kematian. Supaya kamu bisa, ketika kamu percaya bahwa darahnya telah tercurah untuk kamu, you become one with him again in heaven. And by the way, heaven is not the seventh sky ya. Heaven is here once you turn in your mind to God. It's heaven. So guys, if you've been living dalam doktrin itu, please, there is something that can actually set your soul to be free. It's not the time to become the dominion of fear. Gak ada lagi waktu untuk kamu jadi budaknya ketakutan. You need to move out and find the truth. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, cukup komplit ya, dan cukup sederhana tapi tepat, cepat, dan mudah dipahami penjelasan atau kesaksian dari Gen Z Ayah ini, seorang murtadin yang luar biasa di generasinya. Dan mari kita terus bersafaat, berdoa supaya generasi muda, Gen Z, dan juga milenial mengalami pertobatan, mengalami lahir baru, mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami kasih Tuhan. Sebab tanpa kasih dari Tuhan, tidak mungkin ada keselamatan. Setiap orang harus mengalami kasih Tuhan supaya mengalami keselamatan yang kekal. Karena di dalam Yesus Kristuslah keselamatan yang kekal itu. Tidak ada di kolong langit ini nama selain nama Yesus yang dapatnya kita diselamatkan. Ya, mari Bapak Ibu tetaplah percaya, setia, dan bersafaat, bersaksi, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Kita bersyukur hari-hari ini banyak sekali murtadin-murtadin bermunculan, tetapi Tuhan jugalah yang membuat seseorang itu bertobat dan lahir baru. Tuhan berserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.